maha menutup aib manusia. Kalau aku, yang aku story itu, aku hanya membuka mata netizen bahwa dia itu tukang bohong, ya. Kalau masa lalu dia, aib dia yang aku tahu, aku nggak akan buka. Karena Allah aja menutup aib umatnya. Itu yang aku story itu bukan aib. Itu fakta, karena dia yang ngeduluin. Aku hanya menjawab dan mencontoh. Kalau aib dia dibuka, innalillahi, udahlah. Takut bunuh diri. Aduh. Saya mak mendukung Ibu Fitriana itu. Ya, setuju, tidak baik buka aib orang. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Aku tuh nggak ada satu aib dia pun yang aku buka. Tidak ada aib dia yang satu aib dia yang aku tahu aku buka. Nggak boleh, karena Allah maha menutup. Kita tuh ditutup, aib kita tuh harus ditutup. Yang aku up itu bukan aib, bukan, itu bualan dia. Aku membuka mata kalian bahwa semua ocehan dia itu bohong, bual, ya. Nggak ada telat, ini baru mulai. Nggak ada. Kalau aib dia nggak akan aku buka, ya. Aku bukan tipe dia seperti itu, bongkar aib orang. Nggak ada. Nggak buka aib tapi tes giring orang. Kok kesinggung? Aku kan nggak nyebut nama dia. Kok kesinggung? Aku hanya ditelepon dari seseorang yang berhubungan dengan dokter. Kan aku nggak nyuruh dia mau melakukan tantangan atau apa. Kenapa dia merasa katanya dia yang bisa ngejebak aku? Dia yang kejebak. Aku hanya menghimbau kepada orang-orang yang pernah berhubungan sama dia, manusia biadab ya, jangan kesinggung nih. Agar memeriksa kesehatan, karena aku tidak mendiskreditkan apalah itu ya orang yang berpenyakit 3 huruf itu, karena kasihan ya. Aku hanya menghimbau untuk orang-orang yang aware dengan kesehatannya, karena ada informasi ini ya sebaiknya dites, diperiksa kesehatannya. Kalau dia mah nggak mungkin mau. Kalau dia mau hebat, berarti dia konsen sama kesehatannya. Giliran bosnya nyuruh cek malah tantrum. Itu mana sih yang ngebully aku? Kok nggak ada di sini? Mana? Coba dong. Nggak ada satupun yang ngebully. Nah itu, jadi jangan takut ya kalian kalau berurusan dengan manusia biadab itu. Bisa dia tuh hanya buzzer sama fans dia itu yang dia ciptakan sendiri. Kalau nggak mau muji-muji dia, kalau nggak mau ngedukung dia maki gitu. Aku tahu grupnya mana. Nggak ada yang berani lawan dia ya. Bukan nggak berani, males. Nah, kalau ada yang ngebully aku ajak video call. Iya, mau. Nggak ada yang ngebully satupun. Renzo difitnah anaknya. Iya, orang gila. Orang gila ini aku cuman sekali ya kepengen menanggapi ocehan si biadab Dajjal itu ya. Aku tidak kenal sama orang yang dituduh bapaknya Renzo. Demi Allah, demi Rasulullah, ketemu muka aja secara darat aku nggak pernah ya. Nggak pernah, lillahi ta'ala aku nggak pernah ya. Aku tuh nggak pernah bersumpah untuk hal-hal receh ya, tapi ini hal receh nih. Aku sampai bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, aku tidak pernah kenal dan ketemu sama orang yang dituduhkan bapaknya Renzo. Sinting itu. Cukup ya. Bodoh. Kalau mau bikin fitnah bodoh. Udah tantrumnya, bukan tantrum, ngamuk. Kalau tantrum itu anak kecil tuh yang digaplok mulutnya minta makan. Bayi yang lapar nggak dikasih susu itu tantrum. Jadi aku mah nggak peduliin itu akun si bencong Dajjal biadab itu mau fitnah. Dia udah dibayar, dia itu dibayar sama Shannon Jade Christina Lumenta.
dia dibayar, jadi dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Nggak apa-apa, bebasin ya, bebasin dia ngoceh, aku nggak peduli itu ya. Udah abis selain fitnahan yang ngamuk. Aku ngamuk. Nenek lagi ngamuk. Kok ini gini sih, nggak bisa kebaca? Oh, Nenek NPD. Buzzernya si ini nih, kita ajak ya. Kita ajak live bareng. Itu ama akun yang benar. Kalau dia mengkoreksi atau dia marah atas perbuatan kita. Nggak bisa. Jadi kalau gini, blok. Itu. Gampang kok, kita ngeblok itu cuma 2 detik. 1, 2, blok. Nggak bakal berani. Tuh. Syukurin loh ya. Kalau si biadab itu punya buzzer, kalau aku punya kalian netizen yang budiman, kesayangan aku semua. Dia tuh tahu kalau dia itu tahu dengan baik kalau aku tuh ngamuk bagaimana. Oke, nih buzzer lagi nih pasti nih. Go live. Aku ajakin ya. NR_Safira. Nenek ajakin kamu live. Cuma bisa gitu. Ini bukan masalah level nggak level. Kalau nggak level udah pasti nggak level ya. Ini masalah aku mengedukasi kalian semua, jangan takut sama ocehan si manusia biadab itu, dan jangan selalu percaya karena dia bohong, dia bual ya, dia bual. Jadi selama ini yang dia bilang, kalian tuh suka bilang apa yang diucapkan dia itu benar, karena akunya diem, karena aku diem, nggak mau begini nih, nggak mau begini, walaupun aku tahu dia tuh tukang bohong. Nah sekarang udah nggak bisa, dia tukang bohong. Jadi jangan ngomong apa-apa yang dia up, ngetek aparat, ngetek siapa dikit. Kau kalau aku nggak bisa ngeludah, sayang handphone aku. Oh, nggak mau Safira diajak live. Gitu bisanya tuh ngebuzzer atau akun pembela dia yang pada, aku nggak mau ya, aku nggak ngebodoh-bodohin netizen yang pada tersesat. Terserah, aku mau disalah-salahin masalah yang inisial N itu aku nggak peduli ya, karena pada saat itu aku kebawa-bawa sama orang yang ngelaporin dia, aku diteror-teror lah, aku dicoret-coret lah kantor aku nggak peduli kalau itu. Yain aja ya, yain aja kalau dia mah. Alhamdulillah kalau dia nuduh aku, walaupun aku enggak ya, alhamdulillah. Nggak mau aku itu, karena itu udah keterlaluan orang itu. Pasangannya, bukan dianya ya, pasangannya. Dianya sih kasihan, dia juga ketipu. Sekarang udah damai, biarin aja. Aku juga udah. Di Chelsea up to dia nggak baik-baik aja sama Bu Fit. Logika ya, logika. Dia itu udah pisah dari aku tuh udah berapa tahun. Aku tuh nggak tahu nomor WA dia. Siapa yang ngasih nomor WA dia kalau bukan dia yang nge-DM aku pengen ngomong. Kalau sekarang dia meralat itu, udah iyain aja, kasihan anak itu udah tenang di sana, ya. Udah nggak apa-apa, pokoknya aku aja yang salah. Tetapi kalau dia disuruh, kalau dia upload begitu, pasti ada alasan. Pasti ada alasannya, iyain aja. Ya, tetapi hablum minanas aku sudah selesai sama dia karena udah komunikasi. Kalau dia mengingkarinya lagi, ya udah biarin aja. Kasihan anak itu, anak kecil. Doain aja netizen, doain nanti ada waktunya. Nggak usah ketemu aku makan ibu tiri ya. Mudah-mudahan antara hubungan
bapak dengan anak ini bisa baik karena ada mantan yang belum move on. Itu aja poinnya. Ya. Dari mana aku dapat nomor WA dia? Dari mana? Kalau dia nggak nge-DM aku, atau kita DM-DM-an berdua, atau berlanjut di WhatsApp. Dari mana netizen? Kan sesimpel itu. Kalau memang belum baik-baik aja, emang betul. Kita belum baik-baik aja, tetapi urusan saya sudah menjelaskan ke anak itu kenapa saya sampai laporkan dia. Bukan mau memenjarakan dia. Saya hanya mau dia datang untuk memberitahu ke siapa handphone saya itu diberikan. Tetapi dia udah jelasin handphone itu diberikan ke siapa dan untuk apa, dan dia pun menyesal. Dia minta maaf juga sama saya karena dia tidak menyangka bahwa handphonenya itu akan dipergunakan tidak benar. Itu ya. Ini bukan untuk kalian percaya, bukan. Tidak ada terbersit di otak aku untuk memenjarakan dia. Nauzubillahi min zalik, bukan, ya. Aku cuma mau dia ngomong itu handphone dibawa kemana, dikasih siapa. Ternyata dia sudah ngomong, dikasih ke si ini. Dia juga menyesal, dia juga sudah minta maaf. Dia nggak nyangka anak sekecil itu harus berhadapan dengan hal seperti itu. Tapi kan yang membuat seperti itu ibunya, bukan aku. Tuh, udah jangan dibahas lagi ya. Ini terakhir dan sekali akan aku bahas. Aku membiarkan hidupnya damai. Aku membiarkan hidupnya damai karena aku pun sudah damai. Ada hikmahnya dari semua ini, akhirnya aku berhenti dari drama mantannya suamiku. Nah itu. Ini sebetulnya dengan membela si biadab ini ada poin-poin juga yang sebetulnya bagus buat diri aku. Aku tuh jadi putus gitu loh. Kun fayakun kalau kata aku Maya. Dan nanti dia abis ini update apa lagi pasti disuruh. Udah biarin aja, kasihan ya. Si disuruh upload sama haters dulu itu komunikasi aku dengan orang-orang yang diedit-edit. Ada yang diedit, ada yang enggak. Nah, aku kan sebagai pertanggungjawaban aku atas lalainya aku ngasih handphone itu apa selain melapor. Itu yang aku lakukan, bentuk aku bertanggung jawab atas kelalaian aku, tapi tidak dengan maksud untuk memenjarakan netizen. Itu ya. Kacang lupa kulitnya. Udah ya, cukup jelas ya. Coba Kak minta kacang lempar. Pengen lempar ke ini segede lubang hidungnya si biadab nih. Oh, enggak sih. Perusahaan yang di Cikidang Sukabumi yang punya siapa Kak? Dulu waktu ada almarhum kakakku itu PT A2 Sakti. Aku support di sana di Gunung Salak. Udah nanti si biadab itu ngomong lagi apa pekerjaan aku padahal dia nggak tahu. Aku ini sombong lagi dibilang. Aku ini gini-gini mensupport pembangkit listrik untuk suplai Jawa dan Bali. Nanti dia nggak percaya kalau aku ngomong, kecuali orang-orang yang tahu aku ngerjain apa di sana. Otak dia cuma jualan skincare sama apa tuh? Sama pil. By the way nanti aku akan jualan ya. Aku akan relaunching Fit Slim ya. Tapi namanya Java. Diajarin bisnis yang bener, diajarin nih. Diam aja Kak. Nah, aku tanya ya. Diam aja, apa alasannya aku harus diam? Rumah banjir, kantor di garasi, anak kabur, lengkap. Emang lengkap dia. Sama membuli dan memeras, ya lengkap. Nah, nggak mau nih akun buzzer ini. Tapi kalau ada yang menghina aku nih ya, akunnya bukan akun bodong, terus diskusi sama aku tanya jawab sama kalian, pasti seru gitu. Aku pasti denger kok, karena ngotor-ngotorin mulut aja ngeladenin dia. Nggak kotor mulut aku, daripada sejarah hidup aku kotor gara-gara difitnah dia gitu ya. Nggak kotor mulut aku, ini membuka kebenaran, karena membiarkan kejahatan itu aku sama jahatnya. Apalagi ini fitnah terhadap diri aku, neti. Jangan pernah macan lagi tidur dibangunin. Iya loh. Padahal aku ini sudah mengupload kebaikan-kebaikan biar dia itu luluh, ya jangan jahat. Sebenci-bencinya dia sama
aku dan keluarga aku ada loh baiknya kita, walaupun sedikit ya, walaupun sebiji zarah gitu. Dia bisa emang otaknya biadab. Aku sikat lah. Ini beli ya, kalau aku spill beli ya. Tadi aku udah story nih. Mudah-mudahan laris nih dagangan siapa nih. Nah, nyipret katanya. Oke, live. Tuh. Kata kodok, ayo. Suaminya katanya mau kondo. Karena dia tidak pernah punya suami yang bener. Tuh Imelda decline lagi gini. Fans-fans dia ini cuma bisa baca gitu. Karena kalau aku dibilang suami aku mau kondo, karena dia tidak pernah merasakan rumah tangga yang benar. Bagaimana suami istri itu usahanya milik bersama, harta bersama. Nggak bisa, dia nggak nyampe otaknya karena dia belum pernah posisinya di situ. Makanya ribut sama aku dibilang suamiku mau kondo. Ribut sama Sela dibilang mau kondo. Ribut sama semua orang yang punya suami dibilang mau kondo. Karena dia nggak punya suami. Tuh, paham ya? Kakak, aku aja biar bacot bersama. Netizen, siapa yang mau aku undang? Live bareng sama aku. Nunggu maghrib ya. Aku liatin dulu lukisan. Aku liatin dulu lukisan pemandangan rumah candi. Coba kalian lukis. Setenang ini hidup aku nih ya. Alhamdulillah ya, aku udah nggak deket lagi sama si biadab itu. Kebayang nggak pemandangan seindah ini harus lihat dia ada di rumah aku. Sejarah buruk bener. Makanya aku mau jual rumah nafkah aku biar nggak tetanggaan aja aku nggak sudi. Nggak sudi. Sekalinya dapat laki di KDRT ya wajar, mulutnya jahat, nggak nyalahin aku kalau dia digebuk mulu. Coba dong, siapa yang nggak setuju aku speak up ini siapa? Kan yang nggak ketemu aja karena sana kan. Nah, maukah diajak live? Oke, aku ajak live ya, tapi kamu tabah. Kamu mana tadi yang mau, aduh cepetan lah, nggak ketemu. Satu kata lawan, iya betul. Tony baik, aku mah sama Tony Antonio Dedola aku sering ngomong. Aku tuh sama mantannya si biadab itu semua baik, sama yang pembalap itu baik, sama Tony baik. Karena aku kasihan sama mereka. Jahat dia tuh. Jahat banget. Getar. Aduh. Bulatku diring, bukannya nggak mau, nenek takut badan dia meletus. Banyak plastik. Sama pembalap kenapa putusnya? Nah itu jangan, itu aib pembalap, aib dia ya. Aib dia sama si pembalap karena udah pembalap aja udah selamat dari dia. Wah, kalau kalian tahu jahatnya mulut dia. Nauzubillah min zalik. Amit-amit. Pokoknya dia mah nggak akan lama. Padahal waktu dulu belum ketemu ya masih pembalap itu, aku tuh sampai sering dimarahin pas ke Paris karena dia video callan melulu. Sejatuh cinta itu katanya. Begitu udah ketemu sama orangnya nggak lama, udah langsung dihina-dina, dicaci maki lah, bla 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 bla. Ngeri guys. Run makanya. Aku sering loh dimarahin orang dulu di Paris, lagi dia nyusul aku ikut, negara dia video callan mulu, udah lagi jatuh cinta kan. Kalau di Paris orang makan harus tenang ya. Nah dia tuh video call melulu. Sampai aku tuh berapa kali dimarahin sama restoran, sama meja sebelah gara-gara dia, ulahnya dia norak. Sama Beb.
Apa gue lagi live? Gue happy aja. Happy kenapa? Ini apa? Dinginnya begitu asli dinginnya cuma Nah aku itu happiness si